mengucap syukur kepadamu Bapa dari dunia terlalupan. Dari rumah di perjalanan dunia diskon. Berkatilah kepada hari ini segala kita sekat. Berkatilah kami dari nasib keluarga. Amin. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh Fitrianis Devi. Silakan berdiri semua. Pancasila 3 buaya
membersihkan rumah. Ya, benar sekali. Terima kasih. Silakan dulu. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian lakukan jika orang tua membutuhkan bantuan? Ya, silakan berdiri. Saya lakukan adalah menuruti perintah, membantu, mengingatkan pekerjaan orang tua. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Yang ketiga, apa contoh perilaku yang kalian lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Saya Ya, silakan berdiri. Ya, Ibu. contohnya menyisir rumah atau merapikan tempat tidur atau menyapu lantai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dan yang kedua adalah mengambil peran aktif dalam melaksanakan hak dan kewajiban sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Baik, mari kita menyimak video ya.
Ya, benar sekali. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apa yang seharusnya kalian lakukan jika menemukan teman yang berbuat seperti itu? 1. Ya, silakan Justin. Kita harus mengakuinya, menasihatinya dan menjelaskan kepadanya untuk tidak bolos ke sekolah. Ya, benar sekali. Terima kasih. Sekarang mari berkelompok, ya. Mari berkelompok, ya. Ini adalah kelompok A. Ini adalah kelompok B. Ini adalah kelompok C. Ini adalah kelompok A. Ibu menyebutkan nama-nama kalian, ya. Nama-nama kelompok A, silakan maju ke depan nanti. Bernadius Debua, Irwan Sandani, Delvina Kristiani, Penyesuaian Daily, Justin Daily. Oke. Baik, ini tugas kalian. Coba dengarkan, ya. Ini tugas kalian nanti. Kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD, ya. Yang ada di dalam ini nanti kalian menjawab. Sudah dengar? Sudah, Bu. Nah,
Oke, silakan duduk. Baik, sekarang silakan tulis nama-nama kelompok yang sudah Ibu bagi. Sudah? Itu nama-nama. Sudah? Sudah kelompok A? Sudah? Baik. Silakan jawab pertanyaan nanti melalui video ya. Dengarkan video kalian untuk saat. Namanya Benny. Mempunyai tubuh yang sehat. Itu adalah mendapatkan makanan yang bergizi.
Nah, sudah kalian tahu contoh tadi kan, hak dan kewajiban. Sekarang aktivitas 4. Tuliskan hak dan kewajiban kalian sehari-hari sebagai anak dalam anggota keluarga pada tempat yang telah disediakan. Coba yang mengerti apa hak, apa kewajiban, silakan didiskusi. Sudah kelompok B? Sudah. Nah, mengenai sama kalian ini mengenai poster. Ini ada yang mencuci piring. Gak usah ini lagi. Kewajiban aja kalau kewajiban. Nah, mencuci piring, menonton, membersihkan rumah, membantu orang tua, ya kan? Ada lagi di sini bermain, menghormati orang tua, hak atau kewajiban, memakai seragam sekolah, hak atau kewajiban, mendapatkan pembelajaran yang baik, hak atau kewajiban itu, menghormati guru, mendapatkan bimbingan dari guru. Ya, kamu mana hak dan mana kewajiban? Ya, oke. Silakan ditulis. Sudah kelompok C? Sudah. Ya. Siap. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Ini peninggalan apa yang bisa kita? Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kamu tanya sama mereka. Buat belajar kita kali ini, agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib, jarak, dan tepat waktu. Sudah? Ketika kita ke sekolah, kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib, jarak, dan tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kita lah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh. Agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita akan melihat hak sekolah ya. Hak dengan sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Ketika kita selain itu, kita juga berhak pendidikan dari guru Sudah? Sudah sampai di situ? Nah, itu dulu. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib,
Sudah siap kelompok A? Sudah siap? Masih kurang sudah? Sudah siap? Baik, sudah siap semua? Kelompok A siap? Kelompok B? C? Baik, sekarang kita akan mempresentasikan di depan. Kelompok A. Sudah? Baik, silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok A. Nama kelompok kami Bernardinus Zebua, Delvina Daily, Karen Justin Bula, Penyesuaian Daily, Imansa Daily. Aktivitas 1. Simaklah video mengenai hak dan ketertiban anak sama. 1. Apa yang dimaksud
dapatkan setelah melakukan kewajiban. 2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kelompokkanlah contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga sesuai dengan video yang telah kalian simak. Hak: mempunyai tubuh yang sehat, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan tempat tidur, mendapatkan uang jajan. Kewajiban: membantu ibu, membeli baju baru, mencuci baju untuk belajar, kasih sayang, sangat bahagia, merawat ibunya, bermain. Tuliskan hak dan kewajiban kalian sehari-hari sebagai anak dan anggota keluarga pada tempat yang telah disediakan. 1. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. 2. Hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. 3. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. 5. Hak untuk bermain. 6. Hak untuk mendengar pendapatnya. Kewajiban: mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju, menyapu lantai. Kesimpulan bahwa hak dan kewajiban merupakan hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan. Anak-anak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban dengan seimbang akan terdidik menjadi pribadi yang berbudi baik, disiplin. Bila demikian perkataan saya, terima kasih. Baik, silakan dulu. Baik, jika ada pertanyaan, silakan dulu. Dari kelompok lain yang ingin mau menanyakan, dipersilakan. Dari kelompok B kalau ada, kelompok C kalau ada. Ada kelompok B? Ada Bu. Ya silakan ya, tulis. Ada. Apa saja yang menjadi kewajiban kami dari kelompok B? Pertanyaan kami adalah, apa saja hak yang diperoleh saat di rumah dan apa saja hak yang diperoleh saat di sekolah? Sudah jelas? Apa Sudah. saja? Apa saja? Apa saja Eri? Hak yang Hak diperoleh yang diperoleh. saat di rumah dan apa saja hak yang diperoleh saat di sekolah? Sudah jelas soalnya? Sudah. Oke, ada pertanyaan dari kelompok C? Ya, silakan berdiri. Kami dari kelompok C. Pertanyaan kami adalah, apa akibatnya jika seorang siswa menerima haknya di sekolah? Apa akibatnya jika seorang siswa menerima Haknya di sekolah. Sudah? Sudah. Bisa kalian jawab itu? Bisa. Siapa yang menjawab? Ya, silakan berdiri. Apa pertanyaannya tadi? Apa saja hak yang diperoleh saat di rumah dan apa saja hak yang diperoleh saat di sekolah? Jawaban: hak yang diperoleh saat di rumah adalah mendapat kasih sayang dari orang tua dan perhatian kebutuhan pokok terpenuhi, sedangkan hak di sekolah adalah mendapat pelajaran dari bapak ibu guru. Apa akibatnya? Oke, itu jawabannya. Sudah dengarkan ya Eri? Sudah. Gimana?
pada pelajaran tanpa rasa khawatir karena lingkungan yang aman dan nyaman. Baik. Gimana kelompok C yang jelas? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Baik. Baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Silakan duduk. Duduk di sana. Awas ya, jangan menginjak. Baik, sekarang kita tampilkan kelompok B. Sudah? Oke, silakan baca. Kami dari kelompok B. Nama kelompok kami Airil Nurfania Cinta Kirana Zebua, Pak Mirmin Daily, Yezekiel Daily, Yesais Lemariraku Daily, Abdino Setiawan Daily, Adel Ariev Setiawan Daily. Hak dan kewajiban anak di rumah. Mencuci piring kewajiban, menonton televisi hak, membersihkan rumah kewajiban, membantu orang tua kewajiban, bermain bersama teman hak, menghormati orang tua kewajiban. Hak dan kewajiban anak di sekolah, memakai seragam sekolah kewajiban, mendapatkan pembelajaran yang layak kewajiban, menghormati guru kewajiban, mendapatkan bimbingan dari guru A. Hak sebagai anak di rumah. 1. Menonton televisi. 2. Bermain bersama teman. Kewajiban sebagai anak di rumah. 1. Mencuci piring. 2. Membersihkan rumah. 3. Membantu orang tua. 4. Menghormati orang tua. Hak sebagai siswa di sekolah. 1. Mendapat bimbingan dari guru. Kewajiban sebagai siswa di sekolah. 1. Memakai seragam sekolah. 2. Mendapatkan pembelajaran yang layak. 3. Menghormati guru. Kesimpulan, hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan mengganggu ketertiban di sekolah. Melaksanakan kewajiban di sekolah dapat membantu siswa mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok A dan kelompok C, dipersilakan. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Kami dari kelompok A. Pertanyaan kami adalah apa saja yang menjadi kewajiban seorang anak di sekolah? Sudah tulis. Apa saja yang menjadi kewajiban seorang anak di sekolah? Apa? Tulis mana? Apa? Apa saja yang menjadi kewajiban seorang anak di sekolah? Oke. Itu aja. Ada dari kelompok C? Ya, silakan. Bagaimana cara bertanggung jawab di rumah sebagai seorang anak? Bisa dijawab? Bisa.
kelompok A. Kami pertanyaan apa saja yang menjadi kewajiban seorang anak di sekolah untuk berlaku baik dan sopan santun. Dua. Ya, sudah jelas berperilaku baik dan sopan santun. Sudah, Bu. Ya, pertanyaan dari kelompok C. Bagaimana cara menjawab dirinya sebagai seorang anak? Tugas-tugas sederhana seperti merapikan tempat tidur, Dengarkan jawaban kalian. dan menyapu rumah. Apa jawabannya? Tugas-tugas sederhana seperti merapikan tempat tidur, membantu orang tua mencuci piring, dan menyapu rumah. Sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, demikian. Baik demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Kami dari kelompok C. Nama kelompok Fitriani Dai, Valentine Dutahaga Baba Benewi, Rafael Baru, Elvin Oktora Putratai, Rinel Vidai. Kami dari kelompok C. Gaya belajar kami adalah gaya belajar kinestetik, memperagakan hak dan kewajiban yang ada di video. Lakukanlah contoh hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Hak 1. Mendapatkan pendidikan. 2. Mendapatkan bimbingan. 3. Mendapatkan kasih sayang. 4. Mendapatkan nilai. 5. Menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban 1. Datang tepat waktu. 2. Memakai seragam sekolah. 3. Menghormati guru. 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Mengerjakan tugas sekolah. Aktivitas 3. Setelah kalian memahami hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah, peragakanlah kewajiban dan hak tersebut di depan kelas. Memakai seragam sekolah. Hai teman-teman. Saya memakai baju sekolah yang rapi, memakai dasi, memakai sepatu sekolah. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi. Hak adalah segala sesuatu setelah kewajiban diledakkan, kewajiban penuh dengan tanggung jawab. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Jika ada pertanyaan dari kelompok A dan B yang kurang mengerti, boleh bertanya. Silakan ditulis. Sudah mana? Oke. Bertanya? Ya. Kami dari kelompok A. Pertanyaan kami adalah bagaimana belajar yang tepat untuk anak? Bagaimana belajar Yang tepat untuk anak. Bagaimana Belajar yang tepat untuk anak? Oke, pertanyaan dari kelompok C, kelompok B. Ada pertanyaan dari kelompok B? Ya, silakan ditulis. Kami dari kelompok B. Pertanyaan kami adalah media apa yang cocok untuk gaya belajar kinestetik?
Bagaimana belajar dari tempat duduk anak? Jawab, mempraktikkan materi secara langsung. Gimana, jelas? Sudah. Pertanyaan dari kelompok C. Kelompok B. Media apa yang cocok untuk gaya belajar kinestetik? Video, internet, dan poster gaya belajar yang fokus pada gerakan. Gimana, jelas? Baik. Masih ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian hasil kelompok dari kelompok C. Berikan tepuk tangan. Baik, semuanya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya benar. Tapi yang lebih bagus, yang lebih mendekati yaitu dari kelompok C. Berikan tepuk tangan dari kelompok C. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, tadi sudah kita mempresentasikan hasil diskusi. Dan sekarang penguatan materi. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan. Hak dan kewajiban digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hak adalah Segala sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. sedangkan kewajiban adalah Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Hak anak di rumah dan Di sekolah. setiap anak mempunyai hak. Hak anak di rumah antara lain sebagai berikut. 1. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Yang kedua, hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, hak untuk bermain. Yang keenam, hak untuk didengar pendapatnya. Itu adalah hak kita di rumah. Ya, hak kita di rumah tadi mendapatkan kasih sayang. Ya, kita harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, itu adalah hak seorang anak mendapatkan kasih sayang. Yang berikutnya yaitu selain hak di rumah, ada juga memiliki hak di sekolah ya. Kita juga mempunyai hak di sekolah. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pelajaran, ya kan? Iya. Mendapatkan pelajaran dari guru. Yang berikutnya yaitu hak bertanya kepada guru ya. Itu sudah menjadi hak anak-anak kami untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru ya. Sudah menjadi hak kalian itu di sekolah ya. Sudah menjadi hak kalian bertanya kepada Bapak Ibu guru. Yang berikutnya hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman ya. Itu sudah menjadi hak kalian untuk mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Yang berikutnya adalah hak menjadi anggota perpustakaan ya. Itu sudah menjadi hak anak-anak kami untuk menjadi anggota perpustakaan ya. Dan berikutnya hak meminjamkan buku di perpustakaan ya. Sudah menjadi hak anak-anak kami untuk meminjamkan buku di perpustakaan. Yang berikutnya hak mendapat nilai ya. Itu adalah hak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru ya. Jikalau kalian sudah sungguh-sungguh belajar, berarti kalian berhak mendapatkan nilai yang bagus, ya kan? Iya. Tapi jika kalian hanya asal-asalan belajar, berarti bagaimana nilainya? Mendapat
mendapatkan nilai dari Bapak Ibu